Uh, Bapak Ibu peserta MIC ketiga yang dirahmati Allah, sudah kita sama-sama dengarkan pemaparan dari 3 pembicara. Berlanjut ke sesi berikutnya, ya ini sesi yang tidak kalah menarik, itu sesi diskusi. Telah masuk beberapa pertanyaan yang banyak dari peserta, kita akan coba rangkum semua pertanyaan tersebut untuk beberapa pemateri di sini. Kita coba usahakan semuanya bisa tersampaikan. Untuk pertanyaan pertama, ini ditujukan kepada Pak Dery. Nah, tadi dibahas tentang vaksin. Nanti akan saya coba bagi-bagi, ada pertanyaan untuk Pak pembicara kedua dan pembicara ketiga. Untuk pertanyaan Pak Dery, di sini ada pertanyaan, apakah mungkin vaksinasi itu membahayakan orang yang divaksin? Terus kalau misalkan ada orang yang tidak mau divaksin, apakah ada solusi lain? Misalkan ketika kondisi sekarang, taruhlah misalkan vaksin sudah ditemukan, tapi ada kekhawatiran apakah dengan vaksinasi itu, dengan berbagai macam metodenya, itu bisa memunculkan bahaya, dan kalau misalkan tadi tidak mau, bagaimana solusinya? Apakah ada solusi lain selain divaksin? Ya, terima kasih Mas Erus ya. Jadi dalam perjalanan sejarah sejak ditemukannya imunisasi buatan ya, bahkan bukan hanya vaksin tadi, imunisasi buatan, itu memang ada orang-orang yang tidak mampu ya menahan atau membendung gejala-gejala ikutan atau simptom ikutan ya dari adanya proses imunisasi buatan atau vaksinasi misalnya gitu. Dan itu sudah banyak catatannya dalam sejarah. Jadi memang ada peluang yang di kalangan masyarakat ada yang tidak cocok dengan jenis vaksin itu. Nah, ketidakcocokan ini banyak faktor ya. Jadi dari faktor genetik, bisa dari faktor misalnya penyakit yang sedang diderita atau sudah lama ada di orang tersebut. Lalu ada juga misalnya karena faktor dari zat yang ada di dalam vaksin yang pada beberapa orang mungkin itu menyebabkan alergi atau respon yang lain yang tidak tidak diketahui pada sebelumnya. Oleh sebab itu makanya ada yang namanya uji klinis itu. Sebenarnya uji klinis ini juga untuk melihat seberapa besar ya jumlah persentase orang-orang yang seperti ini. Jadi di dalam vaksinasi bisa dikatakan sudah jelas pasti ada yang tidak merespon dengan seperti atau sebagaimana mestinya. Nah, yang perlu kita harus sampaikan adalah bahwa vaksinasi ini adalah bukan satu-satunya solusi ya. Jadi bukan satu-satunya solusi untuk berbagai penyakit. Jadi kita tidak hanya membahas COVID ya, tapi juga semua penyakit ya. Tapi vaksinasi ini meningkatkan peluang, ya, meningkatkan peluang agar kalau nanti terkena penyakit itu, ya, atau antigen itu kita mampu melawan dengan baik. Jadi hanya meningkatkan peluang. Bisa jadi ada orang yang sudah divaksinasi, lalu peluangnya besar, tapi tiba-tiba kena penyakit, itu bisa, ya, jadi sakit. Ada orang yang tidak pernah divaksinasi, peluangnya itu kecil untuk kebal atau untuk lewat kalau kena penyakit itu, tapi seumur hidup dia tidak pernah kena penyakit itu. Jadi kita berbicara di sini adalah dalam rangka ikhtiar, ya, meningkatkan peluang. Jadi tidak menjamin juga vaksinasi. Tentu saja yang paling utama adalah kesehatan tubuh kita, ya. Dan tentu saja kalau kita sebagai orang yang beriman, setelah ikhtiar kita berdoa begitu dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Mas Erus ya kira-kira jawaban singkatnya. Iya, terima kasih Pak Bedi. Nah, berlanjut tadi sempat disinggung juga terkait dengan ada orang yang sudah divaksin kemudian terkena lagi. Nah, ini juga ada pertanyaan. Di media terinfo vaksin untuk COVID ini katanya punya periode tertentu gitu ya. Jadi ada sampai di Hong Kong kalau tidak salah itu ada proses reinfeksi begitu. Nah, kemudian juga disampaikan katanya ini reinfeksi ini menyebabkan gejala yang lebih berat daripada infeksi pertamanya. Nah, apakah kalau misalkan seperti itu bukannya menjadi berbahaya kalau misalkan ternyata divaksin itu malah ada peluang sudahlah divaksin, ada peluang kena lagi, ketika kena lagi yang kedua ternyata simptomnya lebih berbahaya. Itu
Apakah memang ada peluang seperti itu, Pak Beri itu? Ya, memang selalu ada peluang seperti itu, ya. Karena seperti tadi sudah dijelaskan, untuk pembuatan vaksin itu kan ada protein atau antigen tertentu yang diberikan, atau tadi ada jenis-jenis juga yang lain ya. Nah, yang pada kasus reinfeksi ini bisa jadi karena antigen yang masuk ini sudah berbeda dengan yang dipakai untuk vaksinasi. Itu yang pertama. Atau yang kedua, jumlah antibodi yang ada di dalam tubuh orang tersebut itu rendah. Ya, kita menemukan, nanti mungkin Pak Ahmad Utomo bisa lebih menjelaskan ini sebenarnya, bahwa kita sebut titer namanya ya. Jadi jumlah antibodi dalam tubuh di darah itu tidak terlalu tinggi sehingga bisa menangkal gitu ya dari serangan berikutnya begitu. Dan masih banyak faktor lain. Jadi seperti saya katakan, selalu saya katakan, ketika orang divaksinasi, ini adalah ikhtiar untuk meningkatkan peluang, ya, meningkatkan peluang. Tapi seperti kita tahu, ya, kemungkinan terkecil pun kita bisa jadi terkena lagi. Dan sebaliknya, ada orang yang tidak pernah vaksin, tapi tanda kutip beruntung di dalam hidupnya, dan kemungkinan ini kecil sebenarnya, tapi dia akan sehat terus seumur hidup gitu. Jadi ini hanya ikhtiar, lalu kita berdoa, gitu aja. Betul-betul. Jadi vaksinasi ini sebenarnya upaya maksimal kita untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi di masa depan, karena tadi sempat disinggung adanya respon sekunder yang lebih cepat, gitu kan, dengan pengenalan yang dilakukan oleh vaksinasi tadi tersebut. Baik, Pak Beri, mungkin sedikit agak teknis tadi. Kalau yang ada sel memori, tadi katanya memang ada batas waktunya, misalkan bisa mengenali. Karena ada pertanyaan, kalau misalkan setelah divaksin, apakah beberapa bulan berikutnya harus vaksin lagi, atau seperti apa ini terkait dengan? Iya, ini lebih detail lagi. Jadi ya sebenarnya nanti Pak Ahmad bisa lebih jelaskan ya. Siap. Jadi sebetulnya tergantung jenis dari pembuatan vaksinnya. Kalau yang tadi udah saya sampaikan, ada berbagai jenis vaksin ya, cara membuatnya atau bahannya. Nah, beberapa jenis itu kalau dia dari virus yang hidup dilemahkan, itu dia lebih kuat ya, lebih lama sebetulnya. Tapi kalau dari misalnya yang jenis-jenis lain itu lebih lemah sehingga harus divaksinasi ulang. Kita punya beberapa vaksin yang harus diulang-ulang itu karena tadi cara pembuatannya beda. Ya. Jadi ada keuntungan, ada kerugian gitu dari cara pembuatan itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Beri. Sementara mungkin pertanyaannya untuk Pak Beri dicukupkan dulu. Nanti saya coba lihat lagi. Saya mintakan apakah ada pertanyaan yang berkaitan atau tidak. Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan ke Pak Dr. Pak Ahmad Rusdan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pak Rusdan. Mungkin yang pertama, ini apakah vaksin dengan genom yang beda terhadap virus yang menyerang orang akan efektif? Apakah metode pemberian plasma darah lebih efektif dibandingkan vaksinasi COVID? Ini tadi kan seperti singgung Pak Ahmad ini, terkait dengan adanya genom sebagian yang diambil. Nah, kalau ternyata genomnya jadi berbeda, apakah masih efektif vaksinasi tersebut? Kemudian ada proses pemberian plasma darah untuk menyerang atau mengurangi simptom dari COVID-19 ini. Ya, makasih. Mungkin saya juga kalau boleh izin untuk menambahkan apa yang disebutkan diceritakan oleh Mas Beri tadi terkait dengan kasus reinfeksi tadi. Memang satu hal yang menarik dari COVID-19 ini, para ilmuwan itu memang dipaksa untuk belajar lagi ya, belajar imunologi lagi gitu. Karena keunikan dari pembentukan antibodi ini juga ternyata tergantung dari gejala yang ditampakkan gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan SARS yang sebelumnya ya, tahun 2002, itu antibodi terhadap SARS-CoV-1 itu terlihat bahkan sampai 2 tahun setelah terinfeksi. Tetapi kalau untuk COVID-19 ini menarik, tergantung dari gejalanya. Kalau pasien ini sembuh tapi melalui gejala berat, itu titer antibodinya itu tinggi. Gitu. Tapi kalau misalnya dia terkena infeksi tapi terus jadi gejala ringan, itu antibodinya itu rendah dan nampaknya nggak bertahan lama, ini sekitar 3 bulan. Gitu. Ini juga sebetulnya memang dari sisi biologi memang menarik ya. Kalau kita bicara measles gitu kan, campak itu mungkin lifetime. Tapi kalau untuk influenza misalnya itu memang berkali-kali vaksinasinya. Jadi emang kita nggak bisa kebiah-uyah
terkait dengan biologi dari masing-masing penyakit. Makanya di sini penting kita harus menunggu ya hasil uji klinis. Nah, cuma nanti terkait uji klinis ini menarik. Tadi kan dikaitkan mana yang efektif antara vaksinasi atau plasma gitu. Jadi yang namanya ilmu atau sains itu kita itu kan begini. In God we trust, in humans show me data gitu kan. Jadi Allah kita yakin, kita percayalah. Semua Allah kepada Allah gitu kan. Dan kita juga yakin Allah tetapkan qadar terhadap semua makhluknya gitu. Tapi kalau ada orang yang mengklaim gitu kan, datanya mana gitu. Nah, terkait plasma ini menarik. Jadi waktu diawali di Cina ketika mereka melakukan uji klinis randomisasi, itu mereka berhitung bagaimana kita bisa melihat terapi ini berhasil. Jadi mereka akan merencanakan merekrut sekitar 200 orang, 100 orang yang diterapi plasma, 100 orang yang diterapi standar gitu. Dan mereka akan diacak. Jadi orang nggak tahu mana yang dapat plasma, mana yang nggak dapat yang dapat placebo aja gitu. Apa yang terjadi di Cina? Mereka mulai itu kan sejak pandemi gitu ya. Mereka mulai mengumpulkan dan pasien-pasien yang mereka pilih adalah pasien-pasien berat, gejala-gejala berat. Gitu. Apa yang terjadi? Karena isolasi lockdown tanda kutip di Cina itu tanda kutip berhasil, apa yang terjadi di bulan Maret? Itu yang kasus berat sudah nggak ada lagi. Nah, padahal rekrutmennya per arms, per sisi kan ada 2 kelompok kan, itu baru 60-50. Padahal targetnya berapa jadi 100. Sehingga ketika dianalisa datanya nggak bisa disimpulkan, hampir nggak ada bedanya antara yang diterapi plasma dengan yang enggak. Nah, ini juga agak susah nih. Jadi satu sisi ini kita pengen penyakitnya sembuh atau kita pengen sainsnya berhasil. Karena buat saintis ini setback, buat ilmuwan ini waduh kita nggak bisa belajar lagi nih, sayang banget. Tapi kita juga pengen kita cepat selesai gitu ya. Jadi memang kita harus banyak belajar. Nah, terkait dengan genom yang berbeda tadi itu memang menarik ya. Jadi ada 2 kasus infeksi. Pertama mengenai infeksi sendiri, kalau dugaan saya itu sebetulnya kasusnya mestinya nggak banyak. Kenapa dugaan saya itu seperti itu? Karena begini, di Indonesia aja, di Indonesia itu kan orang yang periksa swab, saya pernah di swab 2 kali, itu pasti diminta KTP-nya. Dan KTP saya itu pasti ada direkam. Karena saya juga waktu dapat informasi dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI, itu saya diberikan tuh data saya dan lengkap dengan nomor KTP saya. Dan buat kita nggak susah untuk melacak, apakah ada orang yang di swab 2 kali dan yang di rumah sakit. Nah, gitu. Karena kalau misalnya itu banyak, langsung kelihatan tuh kan kasus infeksi kan banyak kan. Tapi kalau saya duga sih kasus infeksi itu nggak banyak, ya. Jadi yang menjadi isu juga memang ada satu kasus di Nevada. Jadi kalau di Hong Kong itu memang gini. Jadi untuk mendefinisikan reinfeksi itu kita harus tahu nih virusnya berbeda. Kalau virusnya sama agak susah nih. Mana yang mana gitu kan? Jangan-jangan dia cuma memang agak lama aja dia sembuhnya gitu. Nah, kalau di Hong Kong itu sebenarnya juga tanda kutip gini ya, dia tuh asimptomatik gitu. Jadi begitu terkena virus yang baru, baru artian begini, ada perbedaan satu asam amino. Yang dulu dia versi D, sekarang dia versi G gitu. Tapi yang versi G yang dia dapat sekarang, dia asimptomatis. Dia tuh ketangkepnya karena waktu pulang dari Spanyol, rutin kan, jadi Hong Kong tuh punya policy untuk harus dicek. Gitu. Kan dia nggak ada masalah, dia diisolasi, tapi dia asimptomatik. Tapi yang Nevada, pemuda juga, 25 tahun. Yang kedua ini dia harus di rumah sakit kan. Dan ternyata memang virusnya berbeda, susunan nukleotidas berbeda. Tapi apakah itu memang menyebabkan dia menjadi lebih sakit? Atau jangan lupa, ini 2 hal isunya. Bisa jadi emang virusnya berubah, atau manusianya emang lemah gitu. Dan ada kalanya manusia secara genetik dia emang lemah dalam memanage imunitasnya emang agak lemah gitu kan. Tapi sekali lagi kita belum bisa mengetahui karena 99,99% itu virus masih lestari. Jadi nggak ada masalah. Mau didesain di Cina, mau didesain di Amerika, di Indonesia, itu virus sama saja gitu ya. Artinya vaksinnya itu mentargetkan yang sama karena titik utamanya kan di RBD, di reseptor binding domain di bagian spike yang akan meningkat pada mengikat di AC2 itu. Selama dia masih lestari, mestinya nggak ada masalah. Gitu. Tapi ya sekali lagi itu dugaan kita semua harus menunggu nih hasil uji klinis fase 3 apakah seperti itu. Cuma ya tadi itu kalau ini mana yang mau kita duluan nih? Kita mau segera pandemi berakhir atau kita mau melihat uji vaksinasinya fase 3 berhasil. Nah, itu agak susah ini kita. Iya. Ada baik Pak Ahmad ini. Ada pertanyaan juga nih terkait tadi ada isu yang banyak terkait dengan konspirasi dan seterusnya. Nah, karena kita bagian dari Muslim intelektual, akademisi dan yang punya pemahaman yang lebih, ini
bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih aware dan juga dengan cara yang tepat terkait dengan COVID ini. Tadi karena menghantam isu konspirasi sehingga tidak percaya, tidak lagi dengan masker dan seterusnya, itu bagaimana bisa mengedukasi masyarakat? Oke, jadi memang di satu sisi ada dua hal ya. Yang pertama, emang ada orang yang tanda kutip iseng gitu. Iseng dalam artian mereka itu kayaknya ada unsur kesengajaan membuat narasi alternatif gitu. Jadi kalau di awal-awal itu ada yang namanya seperti Andrew Kaufman dan teman-temannya gitu ya. Dan di Indonesia juga ada tuh pengikutnya. Dan itu menarasikan sesuatu yang sebetulnya kalau menurut kita baseless gitu. Nah, sementara kalau kita orang Islam kan dan kita satu kul hatu burhanukum in kuntum shadiqin. Artinya dasarnya adalah dasar ilmu ya, tentu ilmuwan. Tapi yang kedua, ini memang ada dia sebetulnya nggak sengaja jadi konspirasionis karena faktanya unik. Fakta dari COVID-19 ini, mayoritas dari orang yang terinfeksi itu kan memang di tanda kutip tidak ada gejala. 80% tidak ada gejala, ya kan? Jadi kalau kita misalnya ke pasar, ya orang ke jalan raya, memang nggak ada orang berjatuhan karena kalau secara statistik 80% nggak apa-apa, ini pasti kita akan melihatnya nggak apa-apa 80%. Tapi kan masalahnya yang 20% kan di rumah sakit nggak kelihatan. Jadi pertempurannya itu kan di rumah sakit. Nah sekarang di Jakarta ini lagi heboh nih. Dari rumah sakit rujukan susahnya bukan main, ya karena antrian dan dokter udah mulai takut bermain sebagai Tuhan. Misalnya nih ada anak muda sama-sama sak nafas, ada juga orang tua 60 tahun sak nafas juga, meninggal duka. Masyarakat nggak tahu itu, karena pertempurannya bukan di jalanan, pertempurannya di rumah sakit, gitu. Nah akhirnya mereka termakan nih dengan isu bahwa ini jangan-jangan cuma media aja, gitu. Jadi komunikasi sains juga bermasalah kalau saya lihat, ya di awal-awal itu mereka mengatakan ini sembuh sendiri, gitu kan. Oh nanti jangan terlalu banyak khawatir. Hal seperti ini tidak menceritakan sains secara keseluruhan. Tapi yang kedua saya juga perlu lihat juga banyak juga para kiai dan para asatidz yang merasa ini kenapa nggak boleh ke masjid, kenapa ke pasar dibuka, misalnya seperti itu. Ya, yang penting kan kita takut sama Allah, tidak takut dengan virus gitu. Ya ini sekali lagi konsep mengenai Allah telah menciptakan semua dengan qadar itu ternyata tidak dipahami dengan benar. Malah kita bisa mengatakan orang Vietnam yang kebanyakan beragama Buddha, mereka lebih paham qadar virus terhadap Islam di Indonesia misalnya gitu kan. Artinya apa? Artinya cara kita berpikir ya, peradaban Islam itu panjang, ratusan tahun. Gitu kan. Kalau Cak Nur pernah mengatakan kita lihat gerbong itu dari samping dari depan. Tapi yang kita warisi itu bukan pola berpikir ilmiahnya, yang kita warisi itu cuma benda-benda artefaknya sayangnya. Nah itu yang perlu kita cermati juga. Baik, terima kasih Pak. Sudah azan sepertinya ya? Ya, mungkin kita coba tunggu sebentar. Ini berikutnya mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan ke Ustadz Siddiq. Menunggu azan dulu Ustadz Siddiq atau bagaimana? Enggak apa-apa. Enggak apa, insyaallah. Jadi ini ada pertanyaan terkait dengan tadi sangat menarik bahasan dari Ustadz Siddiq tentang penyampaian yang penyediaan vaksin. Nah, pertanyaannya, jika pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan vaksin yang dibeli dari Cina, bagaimana sikap sebagai seorang Muslim? Nah, ini juga apakah bagaimana kalau misalkan ulil amri ya dalam distatuskan sebagai perintah ulil amri yang mewajibkan kepada rakyatnya untuk misalkan menggunakan vaksin yang tadi menurut Ustadz bermasalah dari sisi penyediaannya. Ini gimana Ustadz sebagai masyarakat ini? Ya, ini pertanyaan menarik. Bagaimana kalau pemerintah misalnya tetap mewajibkan masyarakat untuk vaksinnya dari RRC dan vaksinnya berbayar, tidak gratis, dan itu dari Cina lagi gitu. Lengkap tadi ya. Jawabannya tidak wajib ditaati, hanya sebatas boleh ditaati. Gitu. Jadi ini terkait dengan memang ada dalam Quran itu perintah mentaati ulil amri, tapi yang perlu kita dalami itu pengertian ulil amri ya. Memang ada istilah ulil amri itu dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli.
wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila kamu berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, di situ ada perintah untuk mentaati ulil amri. Nah, ulil amri itu apa? Ini ada satu definisi yang menurut saya cukup komprehensif dari Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitabnya Nidhamul Hukmi fil Islam. Beliau mengatakan ulil amri itu artinya adalah al-hakimul muslim alladzi yahkumu bil Islam. Jadi ulil amri itu adalah penguasa muslim yang menerapkan syariat Islam. Itulah ulil amri yang wajib ditaati. Jadi ulil amri itu ada dua cirinya. Pertama adalah dia muslim, al-hakim al-muslim. Dia penguasa yang muslim. Jadi kalau yang non-muslim otomatis tidak termasuk ulil amri. Jadi muslim dulu dia. Ya. Yang kedua adalah alladzi yahkumu bil Islam. Yang menerapkan hukum Islam atau syariat Islam. Ini syarat kedua atau ciri kedua. Jadi kalau hanya muslim tapi yang diterapkan itu bukan hukum Islam, berarti itu ya belum ulil amri. Ya kalau mau dipaksakan ya itu 50% ulil amri lah gitu. Ya, jadi tidak sampai 100%. Oh ini muslim nih, ini penguasa muslim. Ya muslim tapi kan bisa dia menerapkan hukum Belanda misalnya, kan itu berarti bukan ulil amri yang wajib ditaati. Nah, jadi kalau ulil amri yang sekarang itu ya kalau menurut pendapat saya sesuai dengan definisi tadi, karena ulil amri itu adalah penguasa muslim yang menerapkan hukum Islam, berarti pemimpin sekarang ini belum memenuhi definisi tadi. Implikasinya apa? Itu ketika ada kebijakan-kebijakan itu tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti haram ya. Sekali lagi tidak wajib bukan berarti haram mentaati. Tidak wajib itu kalau kita melakukan atau mentaati masih dibolehkan ya gitu. Jadi jawaban saya seperti itu. Jadi kalau pemerintah misalnya mengatakan ini wajib harus bayar 400.000 disuntik 2 kali dan ini dari Cina, ya kalau mau silahkan, tapi kalau enggak berdosa umat Islam itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini rata-rata pertanyaan masih sama ya tadi. Kalau misalkan ternyata apakah bahan vaksin itu telah teruji dan halal? Kalau tidak mau divaksin tadi, apakah resiko terhadap penyakit COVID-19, apa sanksi dari negara? Oh ini masih sama Ustadz pertanyaannya. Jadi kalau misalkan tadi ada resiko, misalkan vaksinnya sudah teruji boleh, dan barang-barang boleh, tapi kemudian negara mengharuskan untuk vaksin, tapi yang bersangkutan tidak mau. Ini kasusnya agak berbeda. Itu bagaimana statusnya? Jadi secara status vaksinnya, barangnya boleh diproduksi sendiri, kemudian negara saat ini mengharuskan, tapi kemudian ada orang yang tidak mau divaksin, itu gimana, Ustaz? Ya, kalau ulil amri itu memang memenuhi kriteria ulil amri, ya rakyat itu wajib. Tapi kalau tidak memenuhi kriteria ulil amri, itu sifatnya tidak wajib. Itu adalah boleh atau mubah. Tapi mubah itu nanti bisa menjadi wajib, itu bukan karena itu perintah ulil amri. Seperti tadi saya katakan, mubah karena bukan ulil amri, tapi bisa menjadi wajib kalau itu mengancam jiwa. Dia tidak vaksinasi itu jiwanya terancam, maka itu statusnya menjadi wajib. Tapi wajib ini bukan karena dia mentaati ulil amri, tidak, tapi karena menghindarkan diri dari tadi larangan bunuh diri gitu loh. Itu kan nggak boleh, kita berdiam diri nggak vaksinasi malah bahaya gitu lah. Itu seperti itu, hukum berobat menjadi wajib seperti itu. Ya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini sesi pertama diskusi sudah selesai, tapi sepertinya masih ada beberapa pertanyaan, dan ini saya coba tadi melihat ada yang raise hand ya, Gus Hakim ini. Apakah ada? Sepertinya beliau ingin mengajukan pertanyaan. Saya coba sapa Gus Hakim. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ingin menyampaikan pertanyaan? Boleh? Ya, suara saya bisa didengar ya? Ya, didengar. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya tadi udah saya tulis juga di teks, tapi karena diberi kesempatan, alhamdulillah saya bisa menyapa langsung dengan kawan saya, saudara saya, Mas Sigit atau Muhammad Siddiq ya. Jadi uraiannya tadi sangat jelas, clear ketika menjelaskan hukum. Nah, saya ingin memperkuat dan mungkin juga menanyakan kepada Mas Ahmad. Jadi mengenai spesifikasi dari virus dari vaksin Sinovac ini. Jadi dari media yang saya baca bahwa Sinovac produk Cina ini itu menggunakan teknologi yang paling konvensional dan paling berisiko tinggi. Yaitu apa? Yaitu vaksin yang diproduksi dari virus yang dinonaktifkan, yang dilemahkan. Gitu. Nah, ini teknologinya paling konvensional dan resikonya paling tinggi karena dari jutaan atau miliaran dosis tentu selalu ada virus yang lolos yang dia apalagi SARS-CoV-2 ini tingkat adaptasinya tinggi. Nah, kemudian di sisi lain lembaga Eijkman sebenarnya sudah sedang proses riset dan mengarah ke produksi yaitu vaksin SARS-CoV-2 ini yang dikasih label merah putih yang dengan teknologi yang lebih maju, lebih bagus dan relatif lebih aman. Nah, kalau kita kaitkan antara uraian dari Ustadz Muhammad Siddiq dengan yang disampaikan oleh Mas Ahmad ini tadi, maka kita sebagai intelektual Muslim tentu harus menyuarakan bahwa ini berisiko tinggi, mudorotnya sangat banyak, dan dari sisi syariah memang tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaan saya ke Mas Ahmad, apakah yang saya baca tadi itu benar di media bahwa Sinovac ini vaksinnya adalah vaksin yang menggunakan teknologi yang paling konvensional yaitu dari virus yang dilemahkan. Kalau itu benar, maka sangat clear untuk bisa menolaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gus. Pertanyaannya, mungkin langsung ke Pak Ahmad. Karena pertanyaannya ditujukan langsung ke Pak Ahmad terkait dengan Sinovac dan juga vaksin merah putih tadi ya. Ya, matur nuwun. Jazakallah khair Pak Gus Hakim atas pertanyaannya. Jadi ini memang dikaitkan ya dengan paparan Ustaz Siddiq. Jadi menarik. Ya, apalagi kalau kita bicara dengan politik ininya ya, politik dagangnya. Oh ya, mohon maaf, Afwan. Jazakallah khair Pak Gus Hakim atas pertanyaannya dan ini dikaitkan dengan paparan Ustaz Siddiq Al-Jawi tadi. Begini, jadi kalau kita bicara vaksin sebetulnya pada ujungnya kita tidak begitu mementingkan ya kalau kita lihat dari sisi ininya ya tujuan vaksin. Kita tidak mementingkan bagaimana caranya sebetulnya. Jadi ini contohnya seperti listrik, apakah dari PLTN, PLTA, PLTU, yang penting listriknya ada gitu. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi pembuatan yang Sinovac itu betul, itu yang konvensional dan dia menggunakan sebetulnya begini, yang konvensional ini walaupun lama, tetapi dia juga ada beberapa step, ada beberapa tahapan yaitu untuk memastikan itu aman. Makanya di sini kita melihat dari uji klinis fase 1 dan fase 2, gitu kan? Itu melibatkan hampir totalnya hampir 1.000 orang. Dan sekarang kita akan melihat lagi dalam jumlah yang lebih banyak ya. Di Brazil itu ada sekitar 9.000, mungkin di Turki dan juga di tempat lain termasuk Indonesia mungkin hampir mendekati 10.000 gitu totalnya. Nah, kalau misalnya di situ memang ada bahaya, saya akan bisa melihat minimal sudah terlihat satu yang bisa terlihat gitu. Walaupun saat ini kalau dari laporan jurnal ilmiahnya itu paling banter demam dan juga mungkin gatal di titik ininya ya, di titik suntikannya gitu. Dan jangan lupa yang konvensional ini justru track record keberhasilan vaksin dengan platform ini itu jauh lebih ada. Sementara kalau yang rekomendasi baru-baru, ya seperti dari RNA, dari protein rekombinan seperti yang dilakukan oleh vaksin merah putih, memang betul relatif lebih aman. Akan tetapi kita ingin vaksin yang aman, tapi nggak efektif, atau yang tanda kutip
tapi efektif. Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan. Jadi sebenarnya kita masih harus menunggu. Kalau saya sih pribadi akan tetap menunggu bagaimana hasil tadi uji klinis fase 3, dan juga konsep mengenai adanya barang haram itu juga menarik kalau dari sisi sisi keilmuan ya. Ini kalau saya boleh menceritakan begini. Oke lah, misalnya ada enzim tripsin. Tripsin itu menggunakan yang konvensional, itu salah satu yang juga dipakai, walaupun tidak oleh semuanya ya. Tapi anggap saja nih menggunakan tripsin dari porcine, dari babi. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau misalnya kita buat secara rekombinan, di mana kita tidak menggunakan barang babi sama sekali, tapi kita sintesa secara kimia, misalnya, itu kan bentuk rekombinan tidak bisa dibedakan dengan yang asli. Karena susunan asam amino sama persis. Apakah masih ada kebabian di situ? Ini saya juga belum punya jawaban yang bagus terhadap itu ya, karena fully sintetis, dan kita punya teknologi untuk itu. Nah, tapi yang kedua yang juga menarik adalah dalam proses pemurnian dari zat aktif tadi itu sebetulnya tentu sudah ada apa yang disebut dengan istihlak. Jadi sudah ada proses pencairan yang kalau kita lihat dicek dengan teknologi yang kita punya itu tidak ada materi porcine-nya. Nah, kalau dari kandungan finalnya sudah tidak ada, nah kalau menurut saya karena faktanya sudah tidak ada barangnya, mestinya tidak lagi dihukumi sebagai haram. Kecuali kalau menganut konsep pernah bersinggungan. Nah, ini kalau konsep bersinggungan ini juga saya lihat masih jadi keunikan di Indonesia ya, karena kalau kita lihat dari pertemuan, nggak tahu Ustaz Siti Aljawi, saya juga perlu belajar dengan antum nih, bagaimana nih konsep bersinggungan ini, karena kalau dari fikih itu biasanya yang temukan dua hal, istihlak dan istihalah, istihalah atau istihlak gitu kan. Jadi ada pencairan yang luar biasa cair sehingga tidak ditemukan lagi, atau ada transformasi gitu kan, di mana sebenarnya barangnya sudah berbeda gitu. Nah, kalau bersinggungan saya tidak tahu nih, belum menemukan nih Ustaz konsepnya nih, karena ini juga kayaknya kok unik nih, khusus di Indonesia kayaknya Ustaz. Saya mau bertanya dengan antum malah. Baik. Iya. Jazakallah pada semua bicara. Suaranya tidak terdengar. Di mute, oke. Ya, terima kasih Ustaz. Mohon maaf di mute barusan. Ya, masih banyak pembahasan yang sebenarnya menarik. Tadi banyak yang ingin didiskusikan, banyak yang ingin disampaikan dan juga ditanyakan. Tetapi ya dikarenakan waktu yang batasi juga, mohon maaf bagi yang bertanya, tidak semua pertanyaan bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk bisa menggali lebih dalam, bisa mencari lebih tahu dan juga lebih aware terhadap situasi yang ada. Sebelum ditutup, kami mohon kepada semua pembicara untuk menyampaikan closing statement-nya maksimal 2 menit masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Pak Dr. Berry. Baik, terima kasih Mas Erus. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada sesuatu yang luar biasa ya dari adanya tubuh manusia ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menciptakan tubuh manusia ini dengan sangat sempurna ya, dan kejadian-kejadian di dalamnya kalau kita pelajari itu semakin menunjukkan bahwa ada suatu pengaturan yang sangat kompleks ya. Salah satunya termasuk di dalam proses ketahanan tubuh kita atau sistem imun tubuh kita begitu. Jadi yang harus kita ketahui adalah bahwa kita harus selalu yakin bahwa sebetulnya kalau kita menjaga tubuh kita dengan baik, memperlakukan tubuh kita dengan baik, insya Allah ya tidak akan ada penyakit atau ada sesuatu yang mengganggu tubuh kita dengan sangat peluangnya akan sangat tinggi begitu. Nah, namun dari sisi yang lain ada suatu makhluk yang juga ciptaan Allah ini namanya virus begitu. Sebetulnya bukan makhluk hidup ya. Sebetulnya bukan makhluk hidup kalau kita menganggap makhluk hidup itu definisinya adalah terdiri atas sel gitu. Di biologi sendiri virus ini sangat menarik dan kita tidak mampu mengontrol hidup virus itu. Karena sama-sama kita sesama makhluk. Gitu. Namun memang dalam sejarah kehidupan makhluk hidup di dunia, virus ini sering berinteraksi dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, dan lain-lain. Gitu. Jadi interaksi antara sesama makhluk ciptaan Allah ini memang sudah
menjadi keniscayaan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar tadi, berikhtiar dengan segala kemampuan kita. Karena apapun yang terjadi antara hubungan makhluk hidup ini sudah suatu keniscayaan, dan kita hanya bisa sebagai makhluk yang lemah ya, hanya bisa berusaha dengan baik dan kemudian berdoa gitu. Yang saya harus tekankan adalah berusahanya itu, ya, ikhtiarnya itu. Jadi jangan hanya berdoanya saja tidak ikhtiar, karena mohon maaf saya tidak ahli di dalam ilmu agama sebetulnya, tapi setahu saya doa itu dilakukan setelah kita melakukan ikhtiar gitu. Dan tentu saja ikhtiarnya harus dengan jalan yang baik ya, bukan dengan ikhtiar dengan jalan yang salah. Dan ikhtiar dengan jalan yang baik ini tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Siddiq. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Berry Juliandi atas closing statement-nya. Berikutnya mohon izin Pak Ahmad untuk bisa menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih Mas Erus. Jadi mungkin kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian ya, rekan-rekan ilmuwan untuk tetap haus untuk belajar ya, untuk memahami data, belajar memahami data dan juga dikaitkan dengan Islam. Karena Islam ini dalam peradabannya itu tidak hanya membutuhkan para ilmuwan yang paham mengenai teknis, tetapi juga paham terkait dengan isu-isu sosial kemasyarakatan. Jangan sampai sains yang kita pelajari itu justru memberikan mudarat, alih-alih malah memberikan informasi yang keliru kepada masyarakat. Karena tentu kita semua pasti akan ditanya pertanggungjawaban kita di akhirat kelak terhadap ilmu yang kita miliki. Jadi berpikir secara sistematis, komprehensif itu penting juga, karena nggak mungkin Islam nggak punya solusi. Ya. Tadi katanya siapa itu namanya yang harus solutif gitu ya. Nah, orang Islam harus jadi solutif juga. Ya. Jazakallah khairan. Ya, berikutnya mungkin terakhir closing statement dari Ustadz Siddiq Aljawi. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin mengajak semuanya saja, khususnya teman-teman dari intelektual Muslim, kita di samping mempelajari disiplin ilmu kita masing-masing, mungkin biologi, mikrobiologi, biologi molekuler, rekayasa genetika, dan seterusnya, itu juga wajib mempelajari Islam. Ya, karena kalau kita hanya mengetahui teknis, tapi kita tidak memahami Islam, ya nanti bisa saja nanti dari segi disiplin ilmu itu benar, tapi dari segi Islam ternyata tidak benar. Nah, contohnya tadi yang sudah saya sampaikan, dari segi politik kesehatan, itu ternyata kan kita itu menerapkan politik kesehatan yang berasal dari kapitalisme kan gitu. Walaupun mungkin secara disiplin ilmu kedokterannya, secara sektoral sudah memenuhi semua sistem dan prosedur kedokteran, tapi kan secara makro atau secara sistem dalam politik kesehatan ternyata kita menerapkan politik kesehatan yang tidak sesuai syariah. Nah, disinilah ada kewajiban di samping mempelajari disiplin ilmu kita masing-masing, ya mari kita mempelajari Islam ini secara utuh, secara komprehensif, atau kalau dalam bahasa Quran itu secara kafah. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara kafah. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron pada Ustadz Siddiq Aljawi atas closing statement-nya. Dengan berakhirnya closing statement dari semua pembicara, maka berakhir juga sesi ini, dan berakhir pula tugas saya dalam memandu diskusi yang sangat menarik ini, tema vaksin COVID-19, menanti solusi dan menepis konspirasi. Saya tidak bisa menyimpulkan karena terlalu banyak yang disampaikan dan istilahnya daging semua itu yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaatnya.
Dan mewakili panitia, saya mengaturkan ucapan terima kasih pada para pembicara atas sharing ilmunya, Pak Dr. Berry, Pak Dr. Ahmad Rusdan, dan Ustadz Sidik Aljawi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dengannya akan menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya bagi para pembicara. Secara pribadi, saya mohon maaf jika selama membantu acara banyak kekurangan dan kekhilafan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.